Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Armelina dengan NIM 21612017, kelas manajemen pagi 1, mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu Ibu Mariati SPMM. Saya akan menampilkan dan menjelaskan PowerPoint mengenai materi RPS ke-7 dengan judul materi Kewirausahaan dan Perannya bagi Pengembangan Usaha. Pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan menurut para ahli pada umumnya adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam melihat dan menilai kesempatan-kesempatan dalam berbisnis, serta mengumpulkan sumber-sumber daya yang bertujuan untuk mengambil keuntungan dari hal tersebut dan menentukan apa yang akan diambil untuk menciptakan serta mengembangkan suatu usaha baru. Selanjutnya, karakteristik kewirausahaan. Yang pertama ada kreativitas dan inovasi. Kreativitas adalah kemampuan mengembangkan ide-ide baru dan untuk menentukan cara-cara baru dalam memecahkan berbagai persoalan dan memanfaatkan peluang. Sedangkan inovasi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang kewirausahaan untuk menerapkan kreativitas dalam memecahkan berbagai persoalan serta memanfaatkan peluang. Kreativitas dan inovasi yang dapat diciptakan dan diterapkan seseorang kewirausahaan adalah yang pertama menawarkan suatu produk atau jasa, dua menggunakan metode dan teknologi baru, yang ketiga menciptakan pasar sasaran yang baru, yang keempat penggunaan sumber pasokan bahan baku dan sumber daya lainnya, yang kelima menciptakan bentuk organisasi industri yang baru. Kedua, pengumpulan sumber daya dan pendirian suatu organisasi ekonomi. Wirausahawan membentuk atau menggunakan organisasi ekonomi. Istilahnya organisasi ekonomi berarti suatu organisasi yang bertujuan untuk melakukan alokasi sumber daya langka. Organisasi ekonomi dapat mencakup perusahaan, unit bisnis dalam suatu grup perusahaan, maupun jaringan berbagai organisasi independen. Dalam hal ini, para wirausahawan melakukan pengumpulan sekaligus perorganisasian berbagai sumber daya seperti bahan baku, modal, peralatan, dan manusia untuk mendapatkan hasil, laba, dan pertumbuhan kegiatan usaha. Wirausahawan sebagai seorang pemimpin memiliki suatu visi yang menuntun, yang mengarahkannya untuk mengolah sumber-sumber daya tersebut ke arah peluang usaha yang sudah tergambar dalam benak seorang wirausahawan tersebut. Ketiga, mencari keuntungan dan pertumbuhan usaha dengan dibarengi risiko dan ketidakpastian. Risiko merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dari kegiatan usaha. Risiko lahir dari ketidakpastian mengenai apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Para wirausahawan sebagai pelaku ekonomi yang rasional pada dasarnya bukanlah semata-mata seorang pencinta risiko. Bahkan jika bisa, para wirausahawan pun akan berusaha menghindari risiko. Mereka harus menanggung risiko usaha, karena risiko tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu aktivitas bisnis. Tetapi bisnis apapun yang digeluti oleh wirausahawan, mereka berkeinginan agar bisnisnya dapat meraih laba serta pertumbuhan usaha. Meskipun dalam upaya meraih laba dan pertumbuhan usaha tersebut, mereka dibarengi oleh risiko dan ketidakpastian. Yang selanjutnya, perkembangan kewirausahaan. Perkembangan kewirausahaan secara historis telah dimulai dari sejak berabad-abad sebelum Masehi, seperti kemampuan dasar dalam berwirausaha, yaitu pengambilan risiko, berinovasi yang ditunjukkan dalam pembangunan piramida, pembangunan tembok raksasa, dan kerajaan Mataram kuno. Dan pada abad pertengahan, VOC ditunjukkan pada perniagaan Belanda terhadap pengolahan bahan mentah berupa rempah-rempah. Yang selanjutnya, pengembangan kewirausahaan. Pengembangan kewirausahaan meliputi pendidikan kewirausahaan, kemampuan kewirausahaan, serta mental kewirausahaan, didukung oleh kemampuan teknis yang diharapkan adanya kemajuan kompetitif dan daya saing bagi pelaku usaha di pasar bisnis, serta proses meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pengusaha melalui berbagai program.
Dan sikap mental yang dibutuhkan seorang wirausahawan yaitu mempunyai semangat juang dalam berusaha, gigih dalam bekerja, berusaha meningkatkan pengetahuannya, memiliki kemampuan untuk memimpin, memiliki emosi untuk membayangkan keberhasilan tujuan usahanya. Dan selanjutnya, tahap-tahap pengembangan usaha. Yang pertama, memiliki ide usaha, yang kedua penyaringan ide atau konsep, yang ketiga pengembangan rencana usaha atau business plan, yang keempat implementasi rencana usaha atau pengendalian usaha. Selanjutnya, peran kewirausahaan. Pertama, membuka lapangan kerja, kedua meningkatkan pendapatan nasional, ketiga mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial, yang keempat mendorong terciptanya masyarakat adil dan makmur, yang kelima menambahkan investasi di dalam negeri, yang keenam menambahkan pemasukan di sektor pajak, yang ketujuh mengidentifikasikan kesempatan. Selanjutnya, peran kewirausahaan terhadap usaha kecil dan menengah dalam menghadapi krisis. Yang pertama, strategi pemasaran. Pendekatan dalam meningkatkan pemasaran produk tentunya harus menciptakan standar mutu nasional yang spesifik bagi produk-produk usaha kecil. Kedua, standarisasi mutu. Perlu diketahui mutu produk usaha kecil masih relatif rendah dan tidak terstandarisasi, disebabkan keterbatasan di bidang keuangan dan wawasan. Yang ketiga, efektivitas dan efisiensi. Mutu produk usaha kecil akan meningkat sendirinya dan seandainya efektivitas serta efisiensi itu sudah dicapai. Selanjutnya, ruang lingkup kewirausahaan. Yang pertama, lapangan agraris. Indonesia merupakan negara agraris di mana mayoritas profesi penduduk adalah pada sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Contohnya di bidang perkebunan yaitu seperti kopi, kelapa sawit, dan sayur mayur lainnya. Yang kedua, lapangan perikanan. Dengan luas wilayah laut yang ada, Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Usaha yang dapat dikembangkan antara lain seperti budidaya ikan hias dan lain-lainnya. Yang ketiga ada lapangan perdagangan. Lapangan perdagangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu perdagangan besar, perdagangan menengah, dan perdagangan kecil. Seperti contohnya pengusaha tokoh kelontong. Keempat, lapangan perindustrian dan kerajinan yang meliputi industri besar, menengah, dan kecil. Sedangkan pengrajin dibagi menjadi beberapa usaha, yaitu pengolahan hasil pertanian seperti beras, dalam perkebunan, kehutanan seperti kayu pembuat mebel. 5. Lapangan pertambangan dan energi. Semua kegiatan kewirausahaan dilakukan dalam sektor pertambangan dan energi. Contohnya pengusaha minyak, batu bara, emas, dan lain-lainnya. Keenam, peternakan. Mencakup semua usaha dalam sektor peternakan. Contohnya peternakan ayam, kambing, sapi, dan banyak lainnya. Yang ketujuh, lapangan pemberi jasa. Kategori yang tercakup dalam lapangan ini antara lain perdagangan perantara, koperasi, pengusaha angkutan transportasi, pengusaha hotel, pengusaha asuransi, dan banyak lainnya. Selanjutnya, ciri-ciri kewirausahaan yang handal dan profesional. Pertama, yakin terhadap produk yang dimiliki. Yang kedua, mengenal sangat banyak produk. Yang ketiga, tidak berdebat dengan calon pelanggan. Yang keempat, komunikatif dan negosiasi ramah dalam pelayanan. Yang kelima, santun, jujur, dan berani. Yang keenam, ciptakan transaksi. Yang ketujuh, berani mengambil risiko. Dan kedelapan, percaya diri. Yang terakhir, kewirausahaan dapat dimulai melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, meneruskan usaha orang tua. Yang kedua, memulai sendiri usaha baru. Yang ketiga, mempersiapkan modal dan membangun usaha baru. Kesimpulan dari materi tersebut, kewirausahaan adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut berupa ide inovatif, peluang, cara lebih baik dalam menjalankan suatu usaha.
Peran kewirausahaan dikatakan sebagai salah satu faktor yang dapat mendorong peningkatan perekonomian Indonesia karena memiliki beberapa alasan seperti dapat meningkat kreativitas dan kemampuan masyarakat dalam menyalurkan ide dan kreasinya. Masyarakat menjadi mandiri dan tidak bergantung kepada pemerintah. Masyarakat lebih dapat memecahkan masalahnya sendiri dan memanfaatkan peluang yang ada. Juga dapat menarik investor negara asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia apabila kewirausahaan berjalan dengan baik. Dan materi yang hanya dapat saya bahas, mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan materi.